Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di SMP Negeri Jenggawah 1 dalam pembelajaran daring, karena kita sekarang masih dalam masa pandemi, jadinya belum bisa tatap muka. Semoga kalian di SMP Jenggawah bisa belajar dengan nyaman, kemudian bisa berprestasi. Kalian bisa bersemangat di sini. Pertama-tama saya perkenalkan dulu, nama saya Lulul Homimah, mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Nah, yang mengampu di kelas 7 anak-anak. Mungkin anak-anak belum mengenal saya pun masih belum mengenal kalian. Insya Allah nanti kalau kita bisa tatap muka, kita bisa bertemu lagi. Seperti itu. Semoga anak-anak nyaman, kemudian semangat, belajar dengan nyaman dan tenang di SMP Jenggawah. Kemudian untuk pembelajaran PPKN anak-anak, tujuan pembelajaran yang pertama adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan baik. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila dengan baik. Tujuan yang kelima adalah melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila dengan baik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama. Bagaimana anak-anak? Sudah kita pahami? Nah, anak-anak sambil kita buka buku paketnya tentang mata pelajaran PPKN, anak-anak coba dilihat di dalam bukunya. Bab yang pertama itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang sudah kalian buka buku paketnya. Kalian lihat yang A, sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, kalian tentunya sudah pernah dengar tentang cerita penjajahan oleh Jepang. Penjajahan yang terjadi di Indonesia oleh bangsa Jepang. Nah, ketika itu dimulai pada tanggal 4 Maret tahun 1942. Ketika itu bangsa Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Nah, anak-anakku sekalian, kita di sini menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, diawali dari perjuangan bangsa Indonesia, yang mana di awal perjuangan bangsa Indonesia ketika penjajahan Jepang, di situ bangsa Jepang itu mengatakan bahwasanya Jepang itu adalah saudara tua dari bangsa Indonesia. Makanya
mereka, bangsa Jepang mengatakan, Jepang adalah cahaya Asia, Jepang adalah pelindung Asia, dan Jepang adalah pemimpin Asia. Nah, kenapa seperti itu anak-anak? Agar supaya bangsa Jepang tertarik pada bangsa Indonesia tertarik pada bangsa Jepang dan mau menerima. Kemudian kita lanjutkan pada penjajahan Jepang. Di situ amat sangat sengsara, sangat menderita bangsa Indonesia. Karena apa? Karena ketika penjajahan Jepang ada kerja paksa, ada pengambilan paksa, dan ada perbudakan paksa. Pertama adalah kerja paksa. Kerja paksa itu anak-anak, bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia disuruh kerja, tetapi tidak digaji, tidak dibayar, sehingga banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan karena kerja paksa. Kemudian untuk pengambilan paksa itu bangsa Jepang mengambil bahan-bahan pokok pangan, bahan-bahan pakaian, sumber-sumber daya, energi. Contohnya seperti minyak jarak. Jadi mereka mengambil biji-biji jarak digunakan untuk sumber energi mereka. Nah, itu diambil anak-anak. Nah, untuk apa? Untuk kebutuhan negara mereka. Nah, seperti itu. Kemudian perbudakan paksa. Yang ketiga adalah perbudakan paksa. Nah, di sini dipaksa untuk kerja juga ini tanpa adanya imbalan. Tanpa ada imbalan anak-anak. Contohnya seperti pada gambar. Pada gambar itu kerja paksa, bekerja terus kemudian tidak diberi upah dan tidak diberi makanan. Sehingga banyak yang berjatuhan, banyak yang meninggal. Itu tentang sekilas penjajahan Jepang. Berikutnya saya lanjutkan pada tanggal 1 Maret tahun 1945 Jepang kan sudah menduduki Indonesia. Maka Jepang berjanji akan membantu memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Yang pertama mereka lakukan adalah membentuk badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tentunya anak-anak sekalian sudah tahu dan sudah mengenal apakah BPUPKI itu. Saya ulangi, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu adalah sebuah janji dari bangsa Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian BPUPKI diwujudkan dan diresmikan pada tanggal 29 April tahun 1945 yang bersamaan dengan ulang tahunnya bangsa Jepang, ulang tahunnya Kaisar Hirohito, ulang tahunnya Kaisar bangsa Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Itu. Sementara gambar dari beberapa anggota BPUPKI adalah seperti yang dalam gambar tersebut, tayangan tersebut. Ini seperti ini anak-anak. Yang mana ketua BPUPKI-nya adalah
Ketua BPUPKI-nya adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat, dan 2 wakil ketuanya yaitu dari bangsa Jepang adalah Ichibangase Yoshio dan Raden Pangeran Suroso yang berasal dari Indonesia. Jadi ini anak-anak. Nah, kemudian gambar atau foto dari ketua BPUPKI adalah yang seperti tertera dalam tayangan tersebut. Ini adalah ketua BPUPKI, Rajiman Weddiodiningrat atau Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Weddiodiningrat. Jadi disingkat dengan Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Itu ya anak-anak. Sambil kalian simak di dalam bukunya pada bukunya halaman ini anak-anak, halaman 3, halaman sampai dengan halaman 8. Di situ bisa kalian simak. Kemudian saya lanjutkan. BPUPKI mengadakan sidang 2 kali anak-anak. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Nah, ini. Yang membahas pada sidang pertama tersebut membahas tentang dasar-dasar negara. Dibahas, kemudian dirumuskannya pada sidang yang pertama. Sementara pada sidang yang kedua, anak-anak, dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945. Nah, sidang yang kedua ini anak-anak membahas apa? Coba kalian lihat di bukunya. Coba kalian lihat di bukunya sambil disimak ya anak-anak. Nah, pada sidang yang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi beda ya anak-anak, saya ulangi, beda. Pada persidangan yang pertama, BPUPKI itu membahas tentang rancangan dasar negara. Pada sidang kedua, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, kenapa kok hampir bersamaan? Nah, kenapa kok hampir bersamaan? Karena nanti dasar negara Indonesia itu berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ada keterkaitan anak-anak di sini. Nah, sudah paham ya? Sambil disimak bukunya. Kalau sudah, saya lanjutkan. Pada sidang BPUPKI, baik sidang yang pertama ataupun sidang yang kedua, dilaksanakan di sebuah gedung, anak-anak. Gedungnya namanya adalah Chuo Sangi In. Itu gedungnya. Yang kemudian sekarang dinamakan dengan Gedung Pancasila. Sudah ya, sampai di situ. Andaikan nanti ada pertanyaan, mengapa gedung tersebut, nah, coba dilihat di gambar gedungnya. Gedung itu ada tulisannya Gedung Pancasila. Mengapa gedung tersebut dinamakan dengan Gedung Pancasila? Anak-anak tentunya sudah bisa menjawab.
Karena di gedung tersebut yang dulunya namanya adalah Cho Sangiin, itu dilaksanakan sidang-sidang yang membahas dan merumuskan tentang dasar negara. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, itu anak-anak. Itu jawabannya. Makanya kenapa gedung ini dinamakan dengan Gedung Pancasila sampai sekarang. Nah, seperti ini. Itu kan jawabannya. Ayo kita lanjutkan sekarang. Nah, kita lanjutkan. Kalau sudah kita mengenal tadi ada beberapa sidang yang dilakukan di sebuah gedung yang namanya Gedung Pancasila. Kemudian sekarang kita beralih pada perumusan dasar negara. Coba dilihat dalam bukunya pada halaman ini anak-anak. Ayo dibuka bukunya. Pada halaman 6 sampai dengan halaman 10. Nah, di buku kalian halaman 6 di situ sampai dengan halaman 10 adalah tentang perumusan dasar negara. Ada beberapa tokoh pendiri negara yang mengusulkan beberapa usulan tentang dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ada beberapa tokoh yang mengusulkan. Nah, di antaranya usulan itu kalau saya urutkan adalah pertama Mr. Muhammad Yamin. Ini anak-anak. Gambarnya atau fotonya seperti ini yang saya tayangkan. Nah, ini adalah perumus Pancasila yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Jadi yang mengusulkan. Kemudian yang kedua adalah Mr. Supomo. Fotonya seperti ini anak-anak. Mr. Supomo. Kemudian yang ketiga yang mengusulkan rumusan Pancasila, rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Ini anak-anak. Tentunya kita sudah kenal kan? Walaupun dari gambar anak-anak. Nah, ini Mr. Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Sementara gambar yang ada di sebelahnya ini adalah burung Garuda Pancasila, adalah lambang negara kita. Nah, itu. Sudah anak-anak? Saya lanjutkan. Ayo kita lanjutkan sekarang tentang perumusan dasar negara. Tadi saya katakan bahwa yang mengusulkan tentang perumusan Pancasila itu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Apa saja unsur-unsur dasarnya? Yang pertama di sini adalah peri kebangsaan. Kedua adalah peri kemanusiaan. Ketiga adalah peri ketuhanan. Sambil dilihat, disimak anak-anak di bukunya. Keempat, peri kerakyatan. Dan kelima adalah kesejahteraan. Itu adalah perumusan dari Muhammad Yamin. Nah, di dalam buku kalian, insya Allah berada di halaman 6 dan 7 anak-anak. Kalian simak di situ. Sudah ya? Ibu lanjutkan. Nah, sekarang pada tokoh perumus yang kedua, yaitu Mr. Supomo. Nah, ini adalah fotonya Mr. Supomo.
Unsur dasarnya apa? Juga sama anak-anak, ada 5 unsur dasar, yaitu yang pertama adalah persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat keadilan rakyat, dan kelima adalah musyawarah. Jadi itu rumusan menurut Mr. Supomo. Sudah anak-anak? Sambil dilihat bukunya ya, agar kita lebih paham pada materinya. Saya lanjutkan. Untuk tokoh perumus dasar negara kita yang ketiga adalah Soekarno atau Insinyur Soekarno. Nah, ini anak-anak, fotonya seperti yang saya tayangkan ini. Apa saja rumusan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno? Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Kemudian yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan keempat, kesejahteraan sosial. Serta unsur dasar yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu adalah unsur-unsur dasar Pancasila, unsur-unsur dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Jadi ada perbedaan ya anak-anak. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo itu ada perbedaan. Jadi itu harus kalian pahami dan kalian hafalkan. Kemudian saya lanjut anak-anak. Nah, kita kembali pada perumusan dasar negara. Saya lanjutkan. Kalau tadi saya katakan bahwasanya itu adalah 3 tokoh yang membuat rancangan dasar negara. Sekarang prosesnya, proses dari pembuatan atau perumusan dasar negara. Pada akhir masa persidangan yang pertama, ada sidang pertama dan sidang kedua. Pada akhir masa persidangan yang pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Makanya dinamakan dengan panitia 9. Yang anggotanya anak-anak bisa lihat pada buku paket kalian di halaman 9. Di situ ada foto, ada gambar dari anggota panitia 9 yang tugasnya ya untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Jadi panitia yang membahas, kemudian membahas tentang usul-usul perumusan tadi mengenai perumusan dasar negara. Jadi menyelidiki itu anak-anak. Nah, ini di bawah ini adalah gambar sidang BPUPKI. Nah, kemudian di dalam rancangan rancangan dasar negara tersebut ada perbedaan anak-anak yang dimasukkan di
rancangan Undang-Undang Dasar. Tadi di awal saya katakan bahwasanya ada hubungannya antara rancangan dasar negara dengan rancangan Undang-Undang Dasar. Itu ada hubungannya. Kenapa demikian? Karena pada rancangan dasar negara itu nantinya terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang mana pembukaan dari Undang-Undang Dasarnya itu dinamakan dengan Mukadimah. Oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Nah, tentunya anak-anak di SD dulu sudah mengenal. Jadi sebelum menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar, di awal pada persidangan, di awal persidangan yang pertama dan yang kedua di situ dinamakan dengan Mukadimah, anak-anak. Siapa yang memberi nama itu? Yang memberi nama itu adalah Mr. Muhammad Yamin. Kalian bisa menyimak di buku kalian, buku paket kalian, pada halaman 9, anak-anak, pada halaman 8 dan 9. Nah, di situ. Kalian bisa menyimak di situ, di halaman itu. Kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin, tadi Mukadimah itu dinamakan dengan Piagam Jakarta. Dan oleh Sukiman Wiyosanjoyo dinamakan dengan Gentleman Agreement. Jadi itu sama dengan Piagam Jakarta, sama dengan Mukadimah. Apa itu? Yang sekarang dinamakan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau anak-anak ingin tahu, jadi itu urutannya. Naskah Mukadimah tadi ditandatangani oleh 9 anggota yang tadi dinamakan dengan Panitia 9. Nah, itu kan? Di dalam buku kalian tidak ada contoh Piagam Jakarta. Di tayangan Bu Guru di sini ada. Maaf, tidak bisa saya besarkan di sini, cuman ada di sini. Di bagian bawah ditandatangani oleh Panitia 9. Itu anak-anak. Nanti di rumah anak-anak sore hari atau malam hari kalau sudah belajar, waktunya belajar, kalian pelajari dan kalian baca materi yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga kalian akan lebih paham materi yang saya berikan sekarang. Nah, ini saya lanjutkan pada perumusan itu tadi. Nah, tadi saya katakan Panitia 9 ini yang membahas tentang usul-usul dari dasar negara. Nah, ini anak-anak yang di dalam buku paket kalian halaman 9, insya Allah sama. Ketuanya Panitia 9 itu Insinyur Soekarno. Kemudian ini adalah anggotanya, ada Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Raden Abikusno Cokrosuyoso, kemudian Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ini adalah anggota Panitia 9. Kemudian saya lanjutkan sambil kalian simak tentunya pada buku paket kalian masing-masing. Nah, dilihat di halaman 10
dan halaman 11 anak-anak. Pada Piagam Jakarta, tadi kan saya sebutkan bahwasanya menurut Muhammad Yamin tadi ada Piagam Jakarta, kemudian ini ada yang mengatakan, ada yang menamakan Gentleman Agreement. Nah, ini sekarang kita beralih pada naskah Piagam Jakarta tadi. Terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut, anak-anak. Coba kita lihat di Piagam Jakarta. Kita simak pada nomor 1, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan dasar negara yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian unsur yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sekarang kita simak di rumusan yang nomor 1. Di situ dituliskan atau kalimatnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ada sebagian rakyat Indonesia itu tidak beragama Islam, anak-anak. Jadi bangsa Indonesia itu kan tidak membeda-bedakan antara suku, agama, bahasa dan lain sebagainya, itu tidak. Karena di dalam unsur dasar yang pertama itu tertulis seperti ini, seperti nomor 1 tadi, ditulis ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka daerah-daerah jajahan Jepang yang ada di Indonesia yang rakyatnya atau masyarakatnya banyak beragama Katolik, kemudian beragama selain Islam, pada protes anak-anak. Kalau tetap rumusan dasar negara tetap berbunyi seperti ini, seperti pada nomor 1, nah yang beragama lain kemana nantinya? Itu kan pertanyaannya. Nah, sementara bangsa kita, tokoh-tokoh pendiri negara, semuanya tidak akan membedakan suku apa, bahasa apa, kemudian agamanya apa yang dianutnya, itu tidak. Makanya ada usulan bagaimana kalau ini pada urutan yang pertama itu diubah, anak-anak. Nah, ada usulan seperti itu. Makanya di situ ada perubahan pada rumusan dasar negara yang sah dan benar, seperti yang sekarang kita baca ketika upacara seperti itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI. Kalau anak-anak
Dulu di SD juga sudah mengenal ada BPUPKI, ada PPKI. Nah, itu anak-anak di sini juga sama, kita bahas seperti itu. Atau nama lain, nama Jepang dari PPKI adalah Dokuritsu Junbi Linkai. Ini ketua PPKI-nya adalah Insinyur Soekarno, anak-anak. Sambil dilihat pada halaman 10-11 itu ya, bukunya disimak pada halaman 10-11. Nah, kemudian halaman berikutnya, pada halaman berikutnya, anak-anak. Nah, saya lanjutkan ya. Ini rumusan dasar negara yang tadi sudah tercantum dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, tinggal kita menyebut Piagam Jakarta sudah. Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 mengalami perubahan. Tadi kan saya katakan prosesnya seperti itu. Kenapa pada sila yang pertama mengalami perubahan? Nah, alasannya sudah tadi saya katakan. Daerah-daerah yang rakyatnya menganut selain agama Islam itu pada protes, pada minta perubahan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus, maka di situ diadakan perubahan anak-anak. Perubahan yang tadi saya katakan, rumusan dasar negara yang diubah adalah ini anak-anak. Sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu anak-anak yang ada di Piagam Jakarta seperti itu. Sudah paham ya? Jadi ada perubahan. Sila pertama yang tadinya kalimatnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sudah anak-anak sampai di situ? Anak-anak paham tentunya? Kalau sudah, saya lanjutkan berikutnya. Sudah. Salah satu keputusan dari sidang PPKI tadi kan sudah ya saya katakan, salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam Undang-Undang Dasar itu terdapat dasar atau rumusan dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Makanya di awal saya katakan pembahasan tentang rancangan dasar negara dengan pembahasan rancangan undang-undang dasar itu ada keterkaitannya. Seperti itu. Karena nantinya Pancasila berada di pembukaan undang-undang dasar. Seperti apa yang kita baca ketika anak-anak upacara bendera di sekolah setiap hari Senin. Mesti kan dibaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang rumusan dasar negara atau Pancasila yang terdapat dalam
ini Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tadi yang sudah dirubah itu anak-anak, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu rumusan dasar negara atau rumusan Pancasila yang sah dan benar, terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Paham ya anak-anak? Saya berharap anak-anak belajar dengan baik. Kemudian buku yang ada, materi yang ada di buku paket, tolong kalian baca sehingga tidak hilang apa yang sudah saya berikan pagi hari ini. Materi yang pertama atau bab yang pertama pada PPKN. Semoga anak-anak belajar dengan nyaman di SMP Jenggawa. Selamat datang di SMP Jenggawa. Tidak bosan-bosannya belajar supaya kita bisa berprestasi. Demikian anak-anak, materi PPKN pada pertemuan yang pertama. Semoga kita selalu sehat, supaya kita bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan baik, dan bisa berprestasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.